Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan, yaitu mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana pada pertemuan yang kelima, yaitu tentang sertifikasi benih dan peranan benih bersertifikat. Sebelumnya kita akan mereview pada materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang benih, biji, dan bibit. Nah, di sini ada yang masih ingat benih itu apa? Ya, benih adalah biji yang telah diseleksi dan digunakan untuk tujuan pertanaman ataupun budidaya. Sedangkan biji adalah biji yang tidak diseleksi untuk ditanam atau untuk tujuan konsumsi. Nah, sedangkan bibit adalah bahan pertanaman yang aktif dalam keadaan vegetatif. Contohnya seperti ubi kentang. Jadi kalau benih adalah biji yang telah diseleksi, sedangkan biji adalah yang tidak diseleksi. Kemudian bibit adalah bahan pertanaman yang aktif dalam keadaan vegetatif. Artinya bibit adalah benih yang sudah disemai. Nah, di sini untuk sertifikasi benih sendiri, peran lembaga ataupun instansi pemerintah dalam kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih merupakan suatu yang harus dilakukan, sehingga uh, pemerintah dapat memberikan jaminan kualitas benih yang unggul. Jadi, keberadaan benih palsu itu bisa diminimalisir dengan adanya kegiatan sertifikasi benih. Selain itu, kegiatan sertifikasi benih juga dilakukan sebagai upaya untuk menekan terjadinya peredaran benih palsu. Jadi, kalau ada sertifikasi benih, kita bisa mencari benih yang memang benar-benar unggul ataupun benar-benar berkualitas baik, sehingga kalau kita sudah tanam, kita akan menghasilkan hasil yang maksimal dengan membeli benih yang sudah ada sertifikatnya. Output ataupun hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan sertifikasi benih ini adalah memberikan jaminan kepada pengguna ataupun konsumen benih tentang kepastian mutu benih dan varietas yang telah dibeli, sehingga kita memperoleh legalitas resmi dari produsen benih bahwa benih yang kita beli itu terjamin kemurnian dan keaslian mutunya, sehingga dari hasil benih yang sudah tersertifikasi tadi itu bisa memberikan jaminan bahwa nanti hasilnya bisa maksimal. Dan tentunya sertifikasi benih itu sudah melalui serangkaian proses uji yang dilakukan oleh badan resmi yang telah diakui oleh pemerintah. Jadi, kalau memang benih itu sudah bersertifikat, artinya sudah melalui beberapa proses yang dilakukan oleh badan-badan resmi yang ada dalam pemerintah. Selanjutnya, nah baik, selanjutnya adalah sertifikasi benih. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud sertifikasi benih itu? Yaitu adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan lapangan ataupun pengujian, pengawasan, serta memenuhi semua persyaratan dan standar benih. Jadi ini adalah serangkaian proses yang dilakukan pada suatu benih sehingga benih itu mendapatkan label bersertifikat. Nah, benih yang sudah disertifikasi itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelas sesuai dengan tahapan generasi perbanyakan dan standar mutu melalui suatu prosedur yang diatur dalam aturan sertifikasi benih. Jadi benih itu terdiri dari beberapa kelas ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini ada beberapa kelas dalam sertifikasi benih. Selanjutnya, dalam pengawasan benih bersertifikat,
Selanjutnya, dalam pengawasan benih bersertifikat terdapat dua komponen pembenihan, yaitu yang pertama adalah produsen benih dan yang kedua adalah pengawas benih. Siapa sih produsen benih itu? Yaitu adalah pihak yang melaksanakan kegiatan produksi benih yang siap disalurkan kepada konsumen. Nah, di sini ada beberapa contoh ya benih bersertifikat, ada benih cabai, kemudian benih sayuran, benih padi, jagung, dan sebagainya. Nah, ini adalah produsen-produsen benih yang menyalurkan benihnya kepada konsumen yang akan menanam benih tersebut. Kalau untuk pengawas benih, ini adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi memang khusus dinas tersebut di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih itu yang langsung diawasi oleh pemerintah. Selanjutnya, nah ini ada beberapa peraturan ya. Nah, di sini ada peraturan pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan mutu benih bina yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 803. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus diterapkan dalam suatu sertifikasi benih. Yang pertama adalah keharusan sertifikasi bagi benih bina yang akan diedarkan. Jadi benih yang akan diedarkan itu harus disertifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah instansi pelaksanaan sertifikasi. Itu harus jelas, tahapan-tahapan kegiatan sertifikasinya juga harus sesuai prosedur, ketetapan warna label untuk tiap-tiap kelas benih ya. Dan selanjutnya ketentuan mengenai pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran benih bina. Keharusan mendaftar bagi pengadaan benih bina dan ketentuan mengenai pengawasan, penilaian, dan pembatalan sertifikat. Ini diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 803. Selanjutnya, untuk produsen benih itu harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Yang pertama adalah mengetahui pengetahuan tentang mutu benih. Kemudian yang kedua adalah memiliki lahan yang memang khusus digunakan untuk produksi benih. Jadi lahan tersebut tidak boleh bercampur dengan tanaman lain yang akan mempengaruhi produksi dari si benih yang akan disertifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah unit pengolahan benih. Jadi ada termasuk unit pengeringan, pembersihan, dan pengepakan. Jadi produsen tersebut harus punya unit-unit tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat penyimpanan dan juga harus sudah mempunyai merek dagang ataupun logo. Selanjutnya, eh, benih bermutu dan bersertifikat itu memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama adalah varietasnya asli, kemudian benihnya bernas dan seragam, bersih ya. Kalau bisa dilihat di gambar berikut ini, eh, dia benihnya seragam ya, hampir seragam. Kemudian tidak tercampur dengan biji-biji lain, biji gulma ataupun kerikil ya. Kemudian daya berkecambah dan vigornya itu tinggi. Jadi ketika ditanam dia akan tumbuhnya baik gitu ya. Kalau kita menggunakan benih yang sudah bersertifikat, kita yakin bahwa setelah kita tanam sekitar 3 atau 5 hari dia sudah akan berkecambah. Ya, kalau benih yang kurang baik, kita tunggu sampai 1 minggu bahkan 1 bulan dia belum tentu tumbuh. Maka itulah pentingnya kita menggunakan benih yang bermutu dan bersertifikat. Karena kita yakin jika tanahnya sudah baik, maka benih yang kita tanam akan tumbuh. Yang selanjutnya benih itu sehat gitu ya, tidak terinfeksi oleh jamur maupun serangan hama. Maka itu adalah salah satu ciri-ciri dari benih yang bermutu. Sehingga kita yakin kalau kita sudah menggunakan benih yang bermutu, kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, kemudian apa saja keuntungan dari benih yang bermutu tinggi ini? Kalau dilihat ini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama adalah benihnya tumbuh dengan cepat dan serempak. Nah, ini juga salah satu keuntungan ya. Kalau kita melihat, kalau kita sudah tanam benihnya,
maka benih itu akan serempak tumbuhnya. Sehingga proses selanjutnya baik itu pemeliharaan, pemupukan, pemberian pestisida dan sebagainya itu akan jauh lebih efektif ketika tumbuhnya serempak. Kemudian bila disemaikan itu mampu menghasilkan bibit yang segar dan sehat gitu ya. Selanjutnya ketika dipindah tanam, bibitnya tidak akan mati gitu ya dan bisa tumbuh lebih cepat. Selanjutnya pertanaman bisa lebih serempak dengan populasi tanaman yang optimum sehingga hasilnya bisa lebih tinggi. Nah, ini ada beberapa pengajuan untuk sertifikasi benih. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata menguntungkan ya, banyak keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika kita menggunakan benih yang bersertifikat, maka kita ingin menjadi produsen benih. Nah, untuk menjadi seorang produsen benih, nah di sini melewati beberapa mekanisme pengajuan sertifikasi benih. Ada sekitar 5 mekanisme. Yang pertama adalah calon produsen ataupun penangkar benih itu melakukan permohonan terlebih dahulu kepada BPSB paling lambat 10 hari sebelum penyebaran benih dilakukan. Jadi, produsen benih sudah mengisi formulir yang telah disediakan oleh BPSB. Kemudian, formulir tersebut hanya berlaku pada satu areal sertifikasi atau satu varietas dan satu kelas. Jadi untuk benih-benih tertentu ini tidak bisa dicampur ya. Jadi kalau areal ini untuk menanam benih padi, misal dia adalah benih pokok, dia tidak bisa dicampur dengan benih sebar atau dicampur dengan benih-benih varietas lain. Jadi satu benih, satu kelas, satu varietas ya. Kemudian selanjutnya permohonan tadi harus dilampirkan dengan label benih yang akan ditanam dan peta lokasi penanaman benih tersebut. Selanjutnya benih bersertifikat yang akan diproduksi harus berasal dari benih bersertifikat dengan kelas yang lebih tinggi. Jadi kalau petani ingin memproduksi benih sebar, maka yang ditanam adalah benih pokok. Kalau petani ingin memproduksi pokok, benih pokok, maka dia harus memproduksi benih dasar ya. Selanjutnya, contoh benih jika sudah dipanen, maka harus dikirim ke BPSB untuk eh, disertifikasi dan dinyatakan lulus dan memenuhi standar benih. Sehingga eh, produsen benih harus melakukan permohonan pengajuan untuk cetak label sertifikasi sesuai dengan jumlah dan kelas benih. Kemudian setelah mendapatkan cetak labelnya, diharapkan dapat memasang label sertifikasi ke dalam kemasan benih setelah diperiksa dan diawasi oleh petugas pengawas benih. Nah, untuk masa berlaku dari label sertifikasi benih tadi itu sekitar 9 bulan dihitung dari tanggal panen ataupun 6 bulan dihitung sejak tanggal selesai pengujian. Jadi ada masa berlakunya ya. Sama kalau kita mau membeli makanan harus dilihat kadaluarsanya. Nah, maka sama. Untuk sertifikasi benih ini juga harus dilihat kapan tanggal sertifikasinya berakhir. Sehingga kita juga sebagai konsumen bisa teliti dalam membeli. Dan sebagai produsen kita harus memperhatikan berapa lama label sertifikat tersebut berlaku. Selanjutnya ini adalah beberapa proses ya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sertifikasi benih padi untuk yang non-hibrida. Selanjutnya ini ada juga yang untuk benih padi hibrida, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, ini ada beberapa tingkatan benih bersertifikat, ada 4 kelas ya, 4 kelas. Yang pertama adalah benih penjenis, kemudian benih dasar, yang ketiga benih pokok, dan yang terakhir adalah benih sebar. Jadi benih penjenis ini adalah benih yang diproduksi oleh pemulia tanaman atau instansi yang menangani benih tersebut. Nah, ini biasanya ada di
perguruan tinggi ataupun di lembaga penelitian ya, yang memang meneliti untuk benih-benih penjenis. Nah, ini biasanya diberikan label warna kuning untuk benih penjenis. Untuk benih dasar, ini biasanya ada di balai benih yang ada di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Ini biasanya adalah benih yang diberikan label berwarna putih. Dia adalah turunan pertama dari benih penjenis. Kemudian yang selanjutnya adalah benih pokok, merupakan turunan dari benih dasar atau F2 dari benih penjenis. Ini adalah keturunan yang keduanya. Kemudian diberikan label berwarna ungu. Sedangkan benih sebar itu merupakan keturunan pertama dari benih pokok dan ini diberikan label berwarna biru. Nah, ini adalah beberapa contoh benih-benih yang sudah bersertifikat ya. Jadi di sini ada Infam, kemudian Naunyu, PT Naunyu Seed Indonesia, dan kemudian ada benih Pedia. Nah, ini adalah beberapa contoh dari benih-benih yang melakukan sertifikasi. Biasanya untuk benih, selain untuk sayuran, banyak juga dikembangkan untuk benih padi, ya, padi dan jagung, yang memang merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia. Sehingganya untuk usaha benih bersertifikat ini memang sangat layak untuk dikembangkan dan mampu menghasilkan keuntungan yang uh, lebih besar lagi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.